Mungkin kita punya kontribusi, kita punya jerih payah, kita mungkin punya sumbang saran bagi perusahaan, bagi organisasi, atau bagi komunitas tempat kita berada. Kita udah melakukan banyak hal, kita berjerih payah, kita menabur banyak. Tetapi dalam banyak hal kita dilupakan, nggak dianggap. Tiba-tiba kayaknya kebaikan kita diabaikan begitu saja. Saya percaya Bapak Ibu, secara manusia kita kadang-kadang berpikir, ya ampun, gua loh yang capek loh, aku loh yang melakukan ini loh, gitu ya. Tetapi kita dilupakan. Saudara, saya percaya dilupakan manusia saja sungguh menyakitkan. Tetapi seringkali kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Jangankan oleh manusia, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu lupa sama kita. Dilupakan manusia aja menyakitkan. Apalagi kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Pernah gak dalam hidup kita, dalam perjalanan kita merasa, kenapa Tuhan hidupku kok gini-gini aja ya? Kenapa Tuhan doaku gak dijawab-jawab? Kenapa Tuhan dalam hidupku persoalan demi persoalan terjadi dan tidak ada yang berubah? Aku berdoa bukan cuma 2 tahun Tuhan, bukan cuma 5 tahun, tetapi berpuluh tahun, berbelas-belas tahun aku berdoa, tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban? Sepertinya Tuhan lupa sama kita. Saudara, saya percaya siapapun kita, serohani apapun, sekuat apapun kita, pasti ada suatu masa, suatu titik di mana dalam hidup kita merasa jenuh, kita merasa lelah, kita merasa putus harapan, kita merasa kita dilupakan oleh Tuhan. Tetapi kabar baiknya, firman Tuhan pada malam ini saya beri tema Tuhan yang mengingat. Saya percaya kita punya Tuhan yang mengingat. Tuhan yang melihat kita satu persatu. Tuhan yang melihat kita, mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui setiap detail yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat yang pertama, Kejadian 8 ayatnya yang pertama. Kejadian 8 ayatnya yang pertama. Kejadian 8 ayat yang pertama. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Di sini dituliskan Allah mengingat Nuh. Bapak Ibu mungkin bertanya, Allah mengingat Nuh, berarti kemarin-kemarin Allah lupa dong gitu ya. Kok bisa Tuhan yang suruh Nuh melakukan ini dan itu, tetapi kok seakan-akan 150 hari Nuh ada di bahtera dan tidak terjadi apapun. Gak ada cerita bagaimana keadaannya di bahtera, apa yang dirasakan oleh Nuh. Saudara, yang pertama kalau saya boleh ambil kesimpulan, seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan, ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, kita berpikir kita berada di jalan yang benar, kita ikut Tuhan, kita patuh, kita taat, kita berpikir semuanya akan lancar dan baik. Tetapi dalam kenyataannya ada saat-saat di mana kita merasa goyah, ada saat-saat di mana kita akan merasa lemah. Nuh sudah melakukan semua yang Tuhan inginkan. 120 tahun dia khotbah, saudara, gak ada yang dengerin. Saudara, saya gak bisa bayangkan bagaimana seorang yang disuruh oleh Tuhan beritakan tentang kebenaran. Dia bicara kepada banyak orang untuk bertobat, tetapi gak ada orang yang mau dengerin. Kalau zaman kita, mungkin kita akan menganggap, wah dia ini pengkhotbah yang gagal. Wah dia ini seorang yang benar apa gak disuruh oleh Tuhan. Buktinya dia khotbah gak ada yang denger. Buktinya dia khotbah gak ada yang ikut. Tetapi kita percaya itulah jalan hidup yang kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita gak bisa berkata, oh saya kan udah ikut Tuhan, saya kan udah melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi itu tidak menjamin semuanya lancar, semuanya baik, semuanya aman. Karena ada saatnya Tuhan izinkan keadaan kita sepertinya dilupakan oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan gak berfirman, sepertinya Tuhan gak bicara, sepertinya Tuhan gak menoleh, saudara. Tetapi pada saat-saat seperti itulah Tuhan mau lihat bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, bagaimana apa yang menjadi sikap kita. Biarlah setiap kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kali Allah sepertinya melupakan, Allah sedang memproses kita.
Setiap kali Allah mungkin sepertinya tidak menengok kita, tetapi dia mau lihat kedalaman hati kita. Jangan pernah saudara berpikir, oh aku disuruh Tuhan, berarti semuanya lancar, semuanya aman. Enggak juga, murid-murid berjalan dengan Tuhan, mereka pergi naik perahu, disuruh oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang ngajak. Tuhan Yesus berlayar dengan mereka. Tetapi Alkitab mencatat, tiba-tiba datanglah gelombang. Jadi kita gak bisa bilang, oh saya jalan sama Tuhan, harusnya semuanya baik, harusnya semuanya lancar. Tetapi Tuhan izinkan banyak gelombang, ada badai, ada mungkin kesakitan, ada mungkin kekecewaan. Tetapi kita bersyukur, Allah, di sini dikatakan Allah mengingat Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Saudara, 150 hari di dalam bahtera, ya. Bisa bayangin gak keadaan waktu itu? Saudara, kita ingat 5 tahun yang lalu ketika terjadi pandemi, kemudian dibilang semua tinggal di rumah, gak boleh kemana-mana, gak boleh ketemuan, gak boleh begini dan begitu. Saudara, kalau orang-orang yang senang tinggal di rumah kayak saya, oh gak masalah, tinggal di rumah gak apa-apa gitu ya. Saya bisa cari hiburan sendiri di rumah, banyak hiburannya gitu ya. Tetapi kalau orang-orang yang senang ngumpul, senang jalan, senang ke mall, senang makan di luar, saudara, itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang aduh jadi sakit tiap hari. Kenapa? Karena gak bisa ketemu orang, karena gak bisa jalan-jalan, harus tinggal di rumah terus. Saudara, kebayang gak 150 hari tinggal terkungkung sama binatang-binatang, gak bisa ketemu siapa-siapa selain keluarga, gak bisa ngapa-ngapain, mungkin gak ada hiburan. Kebayang gak saudara? Itu yang terjadi, itu yang dirasakan oleh Nuh. Dan kita percaya mungkin, ya, ini kita berpikir secara manusia. Alkitab nggak catat apa-apa. Saya nggak berspekulasi, tetapi saya memandang sebagai seorang manusia. Apakah kita percaya Nuh itu tetap aja bisa bilang, oh Tuhan terima kasih engkau telah menyelamatkan kami. Saya percaya saudara pasti Nuh seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya pasti ada saat-saat dia gimana? Dia pun ngerasa kok hidup gini-gini aja ya, kok gelap terus ya, kok terombang-ambing gitu ya. Saudara, kami pernah naik kapal dari Sulawesi ke Jawa, dari Bitung ke Surabaya kalau nggak salah 5 hari. Nah, karena waktu itu nggak tahu gimana lah, pokoknya nggak dapat tiket, kita naik kapal bareng. Saya masih kelas 3 SD, saya ingat naik kapal 5 hari, saudara. Tetapi begitu turun ke darat itu jet lag-nya apa namanya ya, goyang-goyangnya itu masih kayak berapa hari itu masih goyang-goyang gitu ya. Karena apa? Terombang-ambing di kapal. Saya nggak kebayang 150 hari di dalam bahtera, di dalam kapal nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi satu hal yang saya percaya, apapun yang kita jalani bersama dengan Tuhan, ingatlah bahwa kita punya Allah yang mengingat kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah melupakan kita. Walaupun tampaknya keadaannya sepertinya Tuhan lupa, tetapi Tuhan tetap mengingat kita. Yuk kalau kita lihat, saudara, diingat manusia aja, nasib kita bisa berubah, benar nggak? Saya membayangkan, ini kan kisah tentang Yusuf tadi yang kita baca. Yusuf tidak diingat, melainkan dilupakan. Yusuf bilang kan, waktu dia menafsirkan mimpi, kalau kamu nanti naik kembali kepada jabatanmu, ingatlah akan aku. Saudara bisa bayangin, ketika waktu itu Yusuf diingat, saya percaya mungkin pada saat itu Yusuf dilepaskan dari penjara. Dia bebas dan dia menikmati hidup yang baru, bukan sebagai tawanan. Ya kan, ketika diingat manusia, nasib kita tuh bisa berubah. Kalau kita diingat oleh orang besar, oleh pejabat, oleh orang yang berkuasa, nasib kita bisa berubah, saudara. Apalagi kalau kita diingat oleh Tuhan, benar nggak? Kalau kita diingat oleh Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita lihat di sini, Tuhan mengingat Nuh dan membuat angin menghembus melalui bumi. Tuhan bilang, aduh udah cukup dah kamu di bahtera. Udah cukup ya. Sekarang tiba saatnya air akan turun. Dan kamu akan, bukan berlabuh akan kandas, akan turun ke darat. Saudara, saya percaya ada masanya Tuhan mengingat kita. Bagian yang kedua, yuk kalau kita lihat bagaimana sih 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. 1 Samuel pertama ayatnya yang ke-19. Keesokan harinya
Bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Yang saya bingung, kadang-kadang ada beberapa orang yang ditulis di Alkitab bahwa Allah mengingat seseorang, Allah mengingat orang ini, Allah mengingat Hana, Allah mengingat dalam Kejadian ada Allah mengingat Rahel, ada cerita lagi Allah mengingat ketika budak-budak Israel di Mesir berseru-seru. Yang saya tangkap dari pelajaran ini, kenapa orang-orang yang Tuhan ingat adalah orang-orang yang mengalami sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang bikin stres. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, itu Rahel gak dikasih anak sampai dia cemburu sama kakaknya. Kemudian dia bilang sama suaminya, kasih aku anak. Kalau enggak aku mati aja, ngapain aku hidup? Saking cemburunya, saking dia stres, saking dia kesel. Kemudian berapa lama kemudian baru ditulis Alkitab, maka Allah mengingat Rahel. Ya, itu kisah Rahel. Kisah Hana kalau kita baca, madunya selalu menyakitinya, selalu bikin kesel, selalu bikin marah, sehingga dia hancur hati sampai dikatakan dia gak mau makan, dia susah hati. Kenapa ya? Semua orang yang diingat Tuhan selalu melalui banyak hal yang memahitkan, yang mengecewakan, yang membuat kita mungkin harus nangis, yang harus teriak sama Tuhan baru Tuhan ingat. Kenapa kalau kita pikir? Saudara, kadang Tuhan izinkan banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita, supaya kita tahu hidup tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Supaya kita belajar untuk melepaskan diri kita dan berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kita tahu Tuhan itu penguasa segala sesuatu. Tuhan itu yang mengendalikan. Kadang-kadang kita punya rencana seperti ini dan begini. Harapan kita begini dan begitu. Impian kita begini dan begitu. Tetapi Allah dengan kemampuan melihatnya ke depan. Allah seringkali tahu bahwa apa yang menjadi kehendak kita suatu hari mungkin bisa salah dan menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan berkata, nggak bisa nak, nggak bisa seperti itu caranya. Ikut caraku. Dan saudara, pada saat itulah kita percaya kadang-kadang manusia ini ya butuh dihancurin dulu, butuh butuh mungkin gitu ya, dipojokkan dulu supaya mereka tuh lihat Tuhan. Karena kalau kita masih kuat, itu kita kadang-kadang bilang, masih bisa lah, gak usah Tuhan juga bisa, gak usah butuh Tuhan juga masih bisa, masih kuat, masih sanggup, masih bisa. Tetapi karena kebaikan Tuhan, saya percaya Tuhan izinkan banyak hal terjadi supaya kita tahu, kita bisa berharap akan kemurahannya, akan kasih setianya. Dan ketika kita diberkati Tuhan luar biasa, kita bisa berkata semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, bisa gak kita melihat seperti itu? Kita percaya anugerah Tuhan yang menopang dan memampukan kita. Ayat 20, 1 Samuel 19. Ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, yang menjadi perhatian saya ayat 20, maka setahun kemudian. Terjemahan bahasa Inggris berkata, it came about in due time. Jadi Tuhan itu punya due time. Maksudnya pada waktunya. Tuhan itu punya due time yang tepat buat kita. Kalau menurut kita, apa yang kita minta kita maunya sekarang. Menurut kita jangan lama-lama Tuhan. Menurut kita pengennya kalau bisa instan, saat ini minta langsung dapat gitu ya. Tetapi Tuhan punya due time. Seperti Hana mungkin Tuhan izinkan kita mengalami disakiti. Seperti Hana mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami harus nangis dulu, harus hancur hati, harus keluar air mata dulu, harus komat kamit di hadapan Tuhan. Tetapi di balik semua itu kita percaya ada due time, ada waktu yang telah ditetapkan Tuhan untuk setiap kita. Saudara, jangan pernah menyerah, jangan berhenti berharap. Mungkin due time-nya Tuhan 5 tahun lagi. Kemudian 4,5 tahun kita berkata, sudah Tuhan, sudah cukup Tuhan sampai di sini. Padahal kalau dihitung 6 bulan lagi nyampe gitu ya. Tetapi yuk setiap kita, biarlah kita mau melihat kebaikan Tuhan. Saat hal buruk terjadi, ingatlah
bahwa kita mungkin sedang ada dalam proses penantian, bahwa kita ada dalam prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan banyak hal buruk terjadi, maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat Hana gak punya anak bertahun-tahun. Kalau kita nggak ditulis di Alkitab berapa tahun, tetapi diperkirakan Hana ini menikah 18 tahun. 18 tahun nggak punya anak. Ya, tetapi kita percaya ketika dia kemudian punya anak, anak itu menjadi seorang Samuel, nabi yang dipilih oleh Tuhan, menjadi seorang, istilah kerennya orang bilang kingmaker, pembuat raja, dipakai Tuhan menjadi nabi yang sangat besar. Kadang-kadang saudara, doa kita nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, pergumulan kita nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, tetapi sekali dijawab itu jadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Saudara tetap kuat dan tetap bertahan. Karena kita percaya saatnya Tuhan, due time yang Tuhan berikan selalu tepat dalam hidup kita. Yuk kita lihat Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara, setiap kita ini butuh punya janji dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kadang-kadang kita baca Alkitab dan kita nggak ngerti. Kenapa seperti itu? Karena memang firman Tuhan itu barang yang mahal. Kalau kita nggak cari dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan rasa haus, percayalah kita nggak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika kita baca dengan sungguh-sungguh dan kita bilang, Tuhan ajari aku sesuatu, bukakan firman padaku. Saudara percaya kita akan terima sesuatu. Saudara, ini pengalaman pribadi saya sejujurnya seperti itu. Saudara, saya baca Alkitab ya udah berapa puluh tahun. Nggak tahu kenapa saya senang baca Alkitab. Buat saya dari dulu ya, dari kelas 6 SD pertama kali saya baca Alkitab, saya ngelihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang harus dibaca. Nggak ada yang ngajarin saudara. Tetapi saya lihat firman Tuhan itu buku cerita. Ceritanya seru ya, anak kelas 6 SD saudara. Ya, jadi saya baca firman Tuhan itu buku cerita yang ceritanya seru. Jadi saya suka baca gitu loh. Dan suka ada ayat-ayat yang bagus distabiloin gitu ya. Dan orang bilang, kamu kok suka baca Alkitab? Ya saya nggak nganggap ini buku buku liturgi, sesuatu yang keramat. Enggak, saya lihat sebagai buku cerita buat saya pada waktu itu. Tetapi kemudian ketika saya mulai dewasa, udah ngerti perlunya baca Alkitab, sejujurnya ada kalanya saya baca dan gak dapat apa-apa. Dan saya mulai melihat, iya ya benar ya, kalau baca karena kewajiban, percayalah gak terima apa-apa. Jadi ada orang-orang saudara, sejujurnya aku udah baca Alkitab 3 bulan loh, gak dapat apa-apa katanya. Ya iya, kalau baca-baca doang, baca tidak dengan penuh kesungguhan, baca gak pengen dapat sesuatu, bacanya karena harus baca gitu ya, percayalah gak dapat apa-apa. Tetapi ketika kita baca dengan sungguh, ketika kita berseru, ajari aku Tuhan, bukakan sesuatu, saudara percayalah, satu ayat yang kita udah sering baca, tiba-tiba Tuhan bukakan, itu jadi rema buat kita, bisa mengubah hidup kita. Jadi saudara, ketika kita punya perjanjian pribadi dengan Tuhan, percayalah, ayat ini berkata, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kalau dikatakan di sini ayatnya ke-9, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Terjemahan bahasa Inggris ya, TPT berkata, through 1,000 generation may pass. Walaupun 1000 generasi boleh berlalu, tetapi dia tetap nyata kepada firman-Nya. Saudara, banyak hal boleh terjadi, banyak hal boleh berlalu, banyak mungkin orang-orang yang kita lihat datang dan pergi, tetapi perjanjian Tuhan tetap di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah saudara, jangan pernah baca Alkitab cuma dengan sekedarnya. Biar kita cari janji Tuhan yang merema jadi perjanjian dalam hidup kita, itu yang kita pegang. Karena apa? Ketika hubungan kita dengan Tuhan, gak ada sesuatu yang Tuhan janjikan, sejujurnya kita mau berharap apa saudara? Ketika kita sakit, kita
Kita nggak tahu kita mau bilang apa sama Tuhan. Tetapi kita percaya ketika kita baca firman, ada sesuatu yang jadi rema mungkin 2 bulan lalu, 2 minggu lalu. Tetapi kita percaya Tuhan, Engkau berkata, Engkau Allah yang menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan memelihara. Saudara, ketika kita katakan firman, ketika kita terima sesuatu sebagai perjanjian, saya percaya itulah yang membuat Tuhan ingat akan kita. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Walaupun kadang sepertinya Tuhan lupa. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia lupa. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji dan ia akan menepatinya. Masalahnya saudara, masalahnya yuk kita lihat ayat yang ke-12. Mazmur 105 ayatnya yang ke-12. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, ayat 13, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Saudara, kalau kita lihat di sini, waktu Tuhan berjanji, itu dikatakan jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja. Dan mereka orang asing di sana. Sejujurnya kadang waktu Tuhan berjanji sepertinya gak mungkin. Sepertinya gak mungkin. Jumlah mereka gak seberapa. Mereka mengembara janji Tuhan apa? Kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Tapi pada saat itu Abraham belum punya anak. Kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini. Seluruh negeri ini akan menjadi milik keturunanmu. Tetapi mereka mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Kalau dilihat keadaan pada saat itu, janji Tuhan dengan kenyataan yang dihadapi Abraham, sepertinya gak mungkin. Sampai ke zaman Ishak, sampai ke zaman Yakub. Apa benar Tuhan janjinya seperti itu? Bahkan sampai berapa ratus tahun kemudian mereka menjadi budak di Mesir. Mereka mungkin berkata, katanya Tuhan memberikan negeri Kanaan kepada kami. Kenapa yang ada kami diperbudak? Padahal Tuhan janji kepada Abraham. Saudara, ketika janji itu diberikan, seringkali gak mungkin. Gak mungkin. Tetapi itulah yang membuat istimewa, saudara. Kalau janji Tuhan sesuatu yang mungkin, buat saya gak usah sama Tuhan lah, sama manusia aja, ya kan. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang terlihat tidak mungkin, percayalah itulah keajaibannya. Itulah istimewanya Tuhan kita. Dia yang membuat yang tidak ada jadi ada. Dia yang membuat yang mustahil jadi ajaib. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi ketika janji Tuhan dinyatakan, jangan seperti Sarah. Dia dengar, istrimu pada tahun depan akan mengandung dan melahirkan. Sarah apa yang terjadi? Dia ketawa. Gak mungkin, masa sih? Gitu ya. Dan sering kali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita dengar firman, kita dengar sebuah janji Tuhan. Kita lihat kenyataan kita. Gak mungkin, masa sih seperti itu? Keadaanku aja begini, gak mungkin. Tetapi saudara, saya berdoa kita semua tidak menjadi seperti Sarah. Ketika janji Tuhan dinyatakan, kita bilang amin Tuhan, amin Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidupku. Saudara, suatu hari, cerita pengalaman. Berapa tahun yang lalu, Tuhan itu pernah bilang sama saya, suatu hari nanti, kamu akan mencapai apa yang tidak pernah dicapai oleh orang tuamu. Dan waktu saya dengar itu, saya berkata gak mungkin. Orang tua saya buat saya itu orang-orang yang hebat gitu ya. Maksudnya ya inilah itulah gitu loh. Mereka guru, mereka pengajar, mereka diundang melayani kemana-mana. Mereka begini dan begitu. Mereka membuka sidang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, kamu akan mencapai apa yang tidak pernah dicapai oleh orang tuamu. Gitu. Dan waktu saya terima janji itu, saya bilang sama suami saya, Papa, Tuhan bilang gini. Waktu berlalu saya lupa, saudara. Dan jujur pada saya terima. Saya berkata, gak mungkin. Orang tua saya itu terlalu hebat buat saya. Bukan tandingan, bukan level saya. Gak mungkin saya mencapai apa yang mereka capai. Gak mungkin gitu ya. Nah kemudian waktu berlalu, saudara, sampailah pada masa pandemi. Saudara tahu masa pandemi terjadi. Nah kemudian semua berubah, ya kan? Semua berubah.
sistem belanja secara online, pendidikan secara online, kita nggak boleh bertatap muka dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saya bersyukur walaupun itu bukan dari Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan, saudara, terjadi dalam hidup kita supaya banyak hal bisa terjadi, banyak hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, benar nggak? Sejujurnya berapa tahun yang lalu saya lihat di TV ada selebriti window shopping, saudara, di internet gitu ya. Sebelum pandemi saya bilang, ih keren banget ya, bisa window shopping di internet, enak banget. Karena itu sepertinya peradaban yang jauh dari kita, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba pandemi, saudara percaya sekarang semua orang di pelosok negeri ini sudah tahu yang namanya window shopping, tahu yang namanya online shopping, ya kan? Sampai anak-anak udah bisa, saudara. Sekarang semuanya bisa melalui online. Dan saudara, pandemi ini membuat hidup saya berubah. Saya pada saat itu ditawarin, mau sekolah lagi nggak gitu ya. Nah, kemudian jadilah sekolah online, saudara. Mungkin banyak orang bilang, sekolah online apa? Tetap sah dong, karena kan belajar juga, kerjain tugas juga, bikin makalah, bikin paper, kerjain skripsi dan lain sebagainya gitu ya, saudara. Kemudian ya pokoknya selesai sekolah itu. Kemudian saya ditawarin lagi abis itu gitu kan, mau ngambil S2 nggak? Saya pikir ngapain gitu ya. Tetapi karena saya waktu itu orang yang suka belajar gitu ya, jadi suka sekolah, suka belajar pada dasarnya. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa lah. Kemudian saudara, pokoknya sudah waktu berlalu. Kemudian suatu titik saya bilang gini sama suami saya, ngapain ya sekolah tinggi, sekolah S2, duitnya banyak lagi, ngapain coba? Saya kayaknya nyesel deh gitu ya. Suami saya bilang apa? Janji Tuhan. Janji apa? Saya bilang, kamu akan mencapai yang tidak pernah dicapai oleh orang tuamu. Saya bingung. Iya ya, orang tua saya walaupun hebat kan orang zaman dulu, saudara, nggak pakai kuliah gitu kan, nggak pernah sekolah. Jadi gimana pun saya dalam hal pendidikan mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh orang tua saya dalam hal pendidikan. Walaupun saya berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan cuma dalam hal pendidikan Tuhan, kalau bisa dalam hal yang lain juga. Ya kan, karena janji Tuhan. Saudara, waktu itu disampaikan, saya bilang nggak mungkin, apa yang bisa, apa yang mungkin. Tetapi percayalah, itulah keajaiban Tuhan. Tuhan bisa ubah langit dan bumi. Tuhan bisa ubah keadaan untuk menyatakan janjinya, untuk menggenapi perjanjiannya dalam hidup kita. Saya percaya banyak hal bisa terjadi, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Saudara, kalau kita cuma lihat sepenggal kisah dalam hidup kita, sepertinya kita orang yang terlupakan. Ya kan? Kalau kita lihat sepenggal kisah dalam hidup kita, sepertinya kita orang yang kena aib. Saudara ingat kisah Elisabet dan Zakaria. Zakaria dan Elisabet itu dikatakan orang yang hidup benar di hadapan Allah. Orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka tidak punya anak. Mereka mandul sampai masa tua mereka. Kalau kita hidup pada zaman itu, kita kenal secara langsung Zakaria dan Elisabet. Mungkin kita akan batin, saudara, ini orang punya salah apa ya sama Tuhan? Kok bisa udah hidupnya benar, udah pelayanan? Zakaria kan seorang imam, udah pelayanan, udah hidup benar. Kok kayaknya aib ya, zaman dulu gak punya anak itu kan aib. Kok kayaknya hidupnya ada aibnya ya? Kok punya aib ya? Saudara, sejujurnya seperti itu kalau kita ketemu orang-orang seperti ini. Kalau kita lihat hidup Hana bertahun-tahun menikah, kayaknya hidupnya benar kok gak punya anak. Mungkin kita akan batin, salah apa ya dia? Pasti punya salah, pasti punya dosa. Saudara, dan sejujurnya kalau kita yang ada di dalam posisi mereka, kita cuma lihat sepenggal kisah kita. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tuhan, Engkau kok lupa ya sama aku? Tuhan, Engkau kok izinkan ini terjadi ya. Izinkan Tuhan aku disakiti. Engkau izinkan aku dikecewakan ya Tuhan. Tetapi saudara percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada mungkin masanya hidup kita sepertinya kena aib. Tapi tetaplah percaya bahwa kita punya Allah yang mengingat kita. Allah yang tidak melupakan kita. Allah yang tahu setiap detail, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, sejujurnya ayat ini gak tahu gimana. Saya juga bingung, kadang-kadang Tuhan itu berbicara sesuatu sebelum ada sesuatu yang terjadi. Suatu hari Tuhan itu bilang, maksudnya terngiang-ngiang gitu ya, terngiang-ngiang di telinga saya. Tetaplah bersukacita
tetaplah bersukacita. Saya berpikir tetaplah bersuka. Kenapa terngiang-ngiang? Tetaplah bersukacita, tetaplah bersukacita. Sampai oh berarti saya harus khotbah bawa tetaplah bersukacita gitu ya. Jadi saya bawain di gereja hari Minggu tetaplah bersukacita. Karena menurut saya ini pesan Tuhan. Tuhan tuh lagi ngomong tetaplah bersukacita. Itu bolak-balik. Yang terjadi tiba-tiba berapa hari kemudian suami saya kecelakaan, saudara. Ditabrak jatuh dari motor. Saya baru ngerti, oh ini toh maksudnya. Jadi bukan buat jemaat, tetaplah bersukacita tuh buat saya pertamanya. Sebelum terjadi Tuhan bilang tetaplah bersukacita. Jadi waktu saya ketemu sama dia, cuma satu aja yang saya bilang, Pak, tetaplah bersukacita. Karena apa itu udah terngiang-ngiang terus. Dan saya ngomong sama dia, kenapa ya? Kok kayak terngiang-ngiang? Tetaplah bersukacita, tetaplah bersukacita. Nah, beberapa waktu ini gitu ya. Tuhan itu nggak tahu tiap kali berdoa saya cuman kayak terngiang Allah mengingat. Saya berpikir apa Tuhan Allah mengingat? Benar saudara, suatu kali gitu ya, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang besar dan di situ saya ngerasa kok saya dilupakan ya Tuhan kok tega ya, kenapa ya gitu ya, ya gitulah. Kadang-kadang sisi manusia kita muncul ya saudara, kadang-kadang seperti itu. Dan ketika itu terjadi saya baru ingat, oh iya ya mungkin karena itu. Saya sempat yang gerentes, yang sedih gitu loh. Tuhan kok tega ya Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa begini dan begitu. Tiba-tiba disitulah saya ingat, oh ya mungkin karena itulah Tuhan ngomong, Tuhan mengingat. Aku Tuhan yang mengingat. Saudara, saya bersyukur punya Allah yang lebih dulu kasih tahu kepada kita. Walaupun kadang pesannya gak jelas ya kan, tetaplah bersukacita. Lah saya bersukacita kok. Kenapa tetaplah bersukacita? Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah hal yang besar. Oh ya Tuhan udah kasih tahu tetap bersukacita. Dan ini juga ketika sebelum dilupakan Tuhan bilang Tuhan yang mengingat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa banyak hal diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi bersyukur kalau kita diizinkan Tuhan melewati banyak hal yang pahit. Banyak hal yang mengecewakan. Banyak hal yang melukai kita. Karena apa? Karena itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menguatkan orang lain. Itu akan menjadi sesuatu yang memberkati kita untuk bisa memberkati orang lain. Saudara, kadang-kadang ketika kita ngalamin sesuatu, kita kesel, kita marah. Tiba-tiba ada orang yang curhat sama kita soal sesuatu yang kita alami kemarin. Saudara kan, oh iya ya, untung saya kemarin udah ngalamin. Jadinya bisa cerita, jadinya bisa sharing, jadinya bisa berbagi. Kalau kita nggak pernah mengalami yang jelek, saudara, kita nggak pernah mengalami kepahitan, nggak pernah mengalami kekecewaan, percayalah kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Ketika kita ngomong tetap kuat, tetap semangat, ya Tuhan beserta kita. Orang kan bilang, lu aja nggak pernah susah. Kenapa bilang tetap semangat? Ya semangat aja terus kalau nggak pernah susah, ya kan? Tetapi ketika kita mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan, kita percaya itu diizinkan Tuhan supaya kita mengenal Dia. Saudara, tidak ada orang yang pernah lulus dari pengenalan kepada Tuhan, nggak ada. Setiap pergumulan, setiap persoalan membawa kita mengenal sisi Tuhan yang satu. Dibawa lagi melalui setiap pergumulan lagi, kita kenal sisi Tuhan yang lain lagi. Dibawa Tuhan lagi melalui pergumulan yang lain, kita kenal sisi Tuhan. Sehingga banyak aspek Tuhan yang kita kenal. Dan kita percaya itulah yang mengubah kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita kuat. Dan saya percaya ketika kita tetap bertahan, suatu hari kita akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Semakin besar masalahnya, semakin besar hadiahnya, semakin besar pergumulannya, semakin ajaib yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini sepertinya hidup kita tuh kayak aib gitu ya. Kayaknya Tuhan hidupku bener loh, padahal udah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kok kayak gini aja. Seperti Zakaria dan Elisabeth, seperti Abraham, udah terima janji Tuhan, tapi kok mana buktinya? Kalau kita cuma lihat sepenggal, kita akan kecewa. Tetapi mari kita belajar melihat garis besarnya. Kita melihat keseluruhan kisah. Kita percaya pada waktunya Tuhan, Dia jadikan indah. Kita percaya rencana Tuhan, rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik, yang sempurna buat kita.
rencana kita bisa gagal, rencana kita bisa hancur. Tetapi kita percaya kalau rencana Tuhan yang kita izinkan terjadi, kita bisa gagal, keadaan kita bisa salah. Tetapi rencana Tuhan akan terus berjalan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 49 ayat 14 dan 15. Yesaya 49 ayat 14 dan 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Satu lagi ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat ini berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Manusia bisa lupa sama kita. Manusia bisa lupa sama kebaikan kita, kepada kontribusi kita, jerih payah kita, semua yang kita lakukan, pelayanan kita, manusia bisa lupa. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan. Tuhan yang selalu mengingat kita. Masalahnya, mampukah kita tetap kuat dan tetap bertahan? Mampukah kita tetap setia pada masa-masa yang sukar, pada masa-masa ketika kita diproses Tuhan, ketika sepertinya kita dilupakan Tuhan, ketika sepertinya persoalannya muter-muter aja, ketika sepertinya gak ada yang jadi dalam hidup kita. Mampukah kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik? Mampukah kita tetap percaya bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, Dia akan lakukan apapun untuk mewujudkannya? Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, sebaik apapun rencana kita, semuanya akan hancur dan gagal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam ini mungkin firman Tuhan sederhana, mungkin sesuatu yang kita semua udah sering dengar, kita semua sering tahu. Tetapi biarlah ini boleh mengingatkan kita. Ketika mungkin kita berada pada titik di mana kita dilupakan oleh Tuhan, di mana doa-doa kita tidak dijawab, ketika sepertinya pergumulan kita, Tuhan gak dengar. Tetapi percayalah, ketika Tuhan sepertinya lupa, pada saat itulah Tuhan sedang memproses hidup kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang menjadikan kita seorang yang lebih kuat. Jadikan kita seorang yang lebih setia. Seorang yang belajar untuk bertahan. Dan kita tahu ketika kita lulus, ada upah yang kita terima dari Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap renungan firman Tuhan boleh menjadi renungan buat kita. Boleh menjadi kekuatan. Saudara, mungkin kita merasa kita dilupakan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun ibumu melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat ini berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, kita tahu orang-orang yang suka tato itu biasanya melukiskan sesuatu di tangan mereka sebagai pengingat. Ada yang ditato tanggal lahir anaknya, ada yang tato mungkin posisi atau letak di mana mereka menikah atau mereka tinggal atau tanah air mereka. Banyak hal yang mereka suka buat tato di tangan. Itu untuk pengingat bahwa ini loh terjadi sesuatu, ini momen yang terbaik dalam hidupku. Tetapi Tuhan berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tuhan mengingat setiap kita. Tuhan memperhatikan setiap kita. Bapak Ibu, jangan pernah kecewa dengan keadaan. Jangan pernah kecewa dengan semua yang sukar. Semua yang dilemparkan iblis pada kita. Seringkali itu kita dengar dan itu menjadikan kelemahan buat kita. Tetapi saya percaya ketika firman Tuhan menjadi kebenaran yang kita pegang, kita akan menjadi orang yang tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita mengenal Allah kita. Dan kita percaya orang yang mengenal Allah mereka akan kuat dan bertindak di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita merenungkan firman Tuhan.